Assalamualaikum pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pantai Wisata Ujung Bate. Nah, sebelum kita mengekspor destinasi wisata yang ada di Lamreh, saya akan mengajak pemirsa untuk melihat keindahan wisata yang ada di Pantai Ujung Bate. Pemirsa penasaran? Ikuti saya dalam perjalanan Pesona Indonesia. Nah pemirsa, yang menjadi keunikan dari Pantai Ujung Bate ini yaitu di sepanjang perjalanan di sini dipenuhi dengan pohon cemara yang menjulang tinggi. Jadi kita di sini merasa lebih nyaman karena tertutupi oleh pohon cemara ini. Apalagi kita menghabiskan waktu bersama keluarga. Nah pemirsa, indah sekali Pantai Ujung Bate ini. Kita bisa menghirup udara segar dan juga menikmati indahnya Pantai Ujung Bate. Nah, di sini kita bisa melihat indahnya kota Sabang yang jaraknya tidak berjauhan dari Ujung Bate. Dan dibandingkan kalau kita jalan dari Banda Aceh. Pantai Ujung Bate berada di pesisir Aceh Besar bagian timur laut. Berkunjung ke pantai ini, Anda akan mendapatkan suasana penuh kesunyian yang menenangkan, ditemani keindahan laut Selat Malaka. Pohon-pohon cemara di kawasan ini sudah berusia tua. Ini bisa dilihat dari diameternya yang lebar, namun tetap berdiri kokoh dan rindang. Dinamakan dengan Pantai Ujung Bate atau Pantai Ujung Batu. Menurut penduduk setempat, setiap orang yang datang ke pantai bisa melihat Pulau Weh di Cakrawala yang nampak seperti ujung batu. Tidak seperti pantai lain di Aceh, Ujung Bate Putih tidak menonjolkan pasir putih. Sebaliknya, pantai ini menawarkan pasir hitam eksotis dan beberapa bebatuan yang bertebaran di garis pantai. Nah pemirsa, untuk menghilangkan penat dan lelah, di Pantai Ujung Bate ini juga tersedia berbagai makanan seafood yang bisa disantap oleh keluarga dan juga teman-teman. Dan pastinya di sini juga ada ikan bakar dan kemudian tumis ikan yang berbahan dasar ikan dan juga seafood lainnya. Dan pemirsa, untuk menghilangkan penat, Anda juga bisa bermain wahana permainan seperti ini pemirsa. Dan pastinya jarang ada di pantai-pantai lainnya pemirsa. Wow. Dan pemirsa, setelah ini Balkis akan mengajak pemirsa untuk melihat keindahan panorama yang ada di Bukit Lamreh. Dan sana kita melihat bukit-bukit dan juga ada pantai yang pastinya nggak kalah dari Pantai Ujung Bate.
Setelah merasa puas menikmati pantai Ujung Bate untuk melepas rasa lelah, di sini juga disediakan pondok-pondok yang dapat menjadi tempat beristirahat atau juga permainan ayunan yang sederhana namun tetap menyenangkan. Dan tak lupa sajian makanan seafood di kawasan ini sangat menggugah selera. Menu kepiting, udang hingga ikan kerapu wajib dicoba. Menu ini merupakan hasil tangkapan dari nelayan yang ada di Ujung Bate yang pastinya selalu segar, khusus untuk kebutuhan para pengunjung yang datang ke Ujung Bate. Dan jangan lupa pula setiap mengunjungi spot-spot wisata yang ada di Lamreh, selalu abadikan momen kamu. Menelusuri kawasan Lamreh dengan pantai dan panoramanya yang eksotis, jangan sampai terlewatkan untuk mampir ke situs Cagar Budaya, Benteng Indrapatra yang penuh sejarah. Di kawasan situs Cagar Budaya ini masih berdiri kokoh bukti sejarah pada abad ke-7 pada masa Hindu-Buddha yang berupa bangunan benteng dengan ketebalan hampir mencapai 2 hingga 3 meter. Dan pemirsa, saat ini Balkis sudah berada di situs Cagar Budaya yaitu Benteng Indrapatra. Benteng Indrapatra ini adalah salah satu peninggalan dari Hindu-Buddha. Jadi dia ini sudah ada sebelum Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, di sini letaknya sangat strategis, yaitu posisinya di depan pantai yang ada Selat Malaka. Jadi masyarakat Aceh dapat menangkal serangan penjajah Portugis dari kejauhan. Mari kita lihat bagaimana keadaan Benteng Indrapatra yang ada di sini. Pada awalnya di lokasi ini terdapat 4 bangunan benteng. Namun seiring waktu, benteng yang bertahan hanya menyisakan 2 bangunan saja, dan bangunan benteng lainnya terlihat hanya tinggal puing-puing saja. Bangunan benteng ini tepat berhadapan langsung dengan Selat Malaka, yang dulu menjadi pintu masuk bagi para penjajah dari bangsa Portugis untuk mencoba menguasai Aceh pada masa Kesultanan Iskandar Muda. Dan benteng ini juga sempat menjadi pusat pertahanan bagi pasukan Inong Bali yang langsung dipimpin oleh seorang wanita yang tangguh, yaitu Laksamana Malahayati, yang kini telah dinobatkan sebagai pahlawan nasional dari Aceh. Dan pemirsa, kondisi Benteng Indrapatra ini masih dalam keadaan bagus. Walaupun sudah mengalami beberapa kali pembugaran, kondisinya masih seperti awal keaslian dari Benteng Indrapatra ini.
Dan mari kita lihat keadaan benteng yang lainnya. Nah, dari sini kita dapat melihat pemandangan pegunungan dan di sana ada Selat Malaka. Nah, pemirsa, di depan kita bisa melihat Selat Malaka, di belakangnya kita bisa melihat pegunungan yang indah. Dan di sini, walaupun kita berada di pinggir pantai, suasana dari pegunungan ini dapat kita rasakan. Bagaimana udara segarnya dari laut dan juga dari pegunungan. Nah, pemirsa, ini adalah lubang pengintai di mana masyarakat Aceh bisa memantau di mana kedatangan para penjajah pada dahulu kala. Nah, jadi walaupun kondisinya ini lubangnya sangat kecil, para pejuang Aceh dapat melihat di mana posisi para penjajah. Nah, ini lubang sangatlah berfungsi bagi pejuang Aceh. Dari spot ini kita bisa menikmati panorama yang indah Selat Malaka. Suasana nyaman sangat terasa bagi siapa saja yang berkunjung di kawasan Cagar Budaya Benteng Indrapatra ini. Nah pemirsa, tidak jauh dari lokasi Benteng Indrapatra ini terdapat juga situs sejarah lainnya, yaitu situs Kerajaan Lamuri yang terdapat di kawasan Lamreh. Nah pemirsa, saat ini Balkis sudah berada di kawasan Bukit Lamreh. Kawasan Bukit Lamreh ini dulunya adalah pusat pemerintahan Aceh Darussalam dan banyak kerajaan yang ada di sini. Salah satunya adalah Kerajaan Lamuri. Kerajaan Lamuri mungkin sudah tidak terlihat lagi di Bukit Lamreh, tapi banyak puing-puing sisa dari peninggalan Kerajaan Lamuri. Salah satunya adalah batu nisan dan juga makam para raja yang ada di sini. Nah pemirsa, ini adalah salah satu batu nisan yang ada di Bukit Lamreh. Mungkin kondisinya sudah tidak utuh lagi karena mungkin dimakan oleh usia. Nah, ini adalah model dari batu nisan yang ada di sini dan pastinya ini sesuai dengan bentuk batu nisan Kerajaan Aceh. Kondisi situs ini memang sudah tidak terawat lagi dan sudah dipenuhi semak belukar. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat bukti sejarah ini masih banyak terdapat di lokasi ini. Nah pemirsa, ini adalah salah satu makam dari Kerajaan Lamuri. Nah di sini sudah terlihat batu nisan yang ada di sini. Namun tulisan Arab yang ada di sini sudah tidak terlihat lagi pemirsa. Namun konon katanya Kerajaan Lamuri ini makamnya ini sudah ada sejak tahun 1200-an. Tapi jika itu masih dipertimbangkan apakah kebenarannya itu ada. Nah ini adalah salah satu makamnya.
Nah pemirsa, di sebelah sana masih ada batu nisan dan beberapa batu nisan lainnya yang ada di daerah sini. Karena daerah sini adalah pemakaman Kerajaan Lamuri, pemirsa. Kawasan situs Kerajaan Lamuri ini seluas lebih kurang 300 hektar dan setiap areanya mudah kita temui batu nisan khas Kerajaan Aceh yang berserakan dari ukurannya yang kecil hingga berukuran mencapai 1 meteran dan ciri khasnya bertulisan huruf Arab Jawi. Dan kondisi ini sangat disayangkan mengingat tidak semua wilayah di Nusantara ini yang memiliki sejarah masa kejayaan pada zaman kerajaan seperti Aceh Darussalam. Sebenarnya kawasan ini memiliki panorama yang cukup indah. Dari Bukit Lamuri ini kita bisa melihat perbukitan lambreh lainnya dengan pasirnya yang berwarna putih dan dengan tebing-tebing yang terjal yang langsung menghadap lautan Selat Malaka. Namun dengan kondisi yang terkesan dibiarkan dan ditelantarkan, kawasan situs bersejarah penting ini hampir keseluruhannya tertutupi oleh semak belukar. Menelusuri kawasan Lambreh, spot destinasi lainnya yang wajib kita kunjungi adalah Pantai Pasir Putih. Pantai ini menawarkan pesona alam yang eksotis dan pasirnya yang putih. Pantai ini selalu ramai dikunjungi setiap harinya, bukan hanya dari wisatawan lokal, bahkan dari mancanegara juga menyempatkan untuk melihat keindahan Pantai Pasir Putih. Pemirsa, saat ini Balkis sudah berada di Pantai Pasir Putih atau sering disebut dengan Pantai Lokme. Pemandangan yang indah dan sangat luar biasa ini pemirsa. Hamparan laut yang biru membuat kita nyaman berada di sini. Apalagi ditambah dengan angin sepoi-sepoi membuat kita betah dan ingin berlama-lama berada di Pantai Pasir Putih ini pemirsa. Uniknya lagi, pantai ini terdapat pohon besar yang berjejer dengan tumbuh subur di bibir pantai Pasir Putih ini. Masyarakat lokal menyebutnya pohon gerumbang. Dan tidak menunggu lama, saya langsung saja menikmati ombak laut yang menuju pantai untuk membelai air laut yang jernih dan berwarna biru yang menyuguhkan kesejukan air.
Pantai Pasir Putih sangat aman bagi pengunjung siapa saja untuk bermain ombak. Juga bagi mereka yang membawa keluarga, bahkan anak-anak yang ingin menikmati pantai, dikarenakan ombaknya yang tidak terlalu besar. Kesan kami ke pantai ini indah. Terus pemandangannya banyak orang-orang, banyak pohon-pohon. Terus pantai ini pun masih bersih, laut-lautnya tuh masih bening, sangat layak lah untuk diterkenalkan ke masyarakat luar Aceh. Setelah puas bermain ombak, saya tertarik pada salah satu spot menarik di kawasan Pantai Pasir Putih ini. Nah pemirsa, salah satu keunikan dari Pantai Pasir Putih ini adalah banyaknya terdapat pohon besar yang berada di bibir pantai pemirsa. Walaupun sudah sejak lama berada di pantai, pohon ini tetap saja subur nih pemirsa. Luar biasa sekali ya pemirsa. Dan pohon ini adalah salah satu jenis bakau yang bisa besar tumbuh di pinggiran pantai. Pemandangan ini menjadi luar biasa ketika air laut mengalami pasang. Airnya yang biru menutupi akar-akar pohon gerumbang sehingga seakan-akan berada di tengah laut dan terlihat berdiri kokoh. Pemandangan ini biasa dimanfaatkan bagi mereka yang hobi fotografi untuk mengabadikan momen birunya laut dan pasir yang putih dipadukan dengan pohon gerumbang yang berjajar di sepanjang pantai. Dan menjadi spot favorit bagi mereka yang ingin melakukan foto prawedding. Dan ketika cuaca cerah, kita bisa menyaksikan sunset dari arah bagian barat pantai ini yang berwarna keemasan. Nah pemirsa, kita sudah seharian mengeksplor kawasan Lamreh Aceh Besar yang sangat luar biasa dan menakjubkan dengan pantainya yang sangat eksotis. Saya Putri Bakis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.